Salam buat teman-teman semua. Hari ini saya mau review lagi tentang blok ini ya. JP Racing. JP Racing Carbon Block Racking. Oh, ini punya owner yang kemarin itu yang dari Kalimantan itu yang ongkos kirimnya 700.000. Ini dia beli blok katanya 3 juta. Ini harga bloknya ini JP Racing ini bilang ke saya dia beli 3 juta katanya. Sekarang saya mau review singkat ya teman-teman. Sebelumnya saya udah pernah review ini blok JP Racing punya owner orang Cianjur kalau nggak salah. Saya akuin ya di situ di blok itu lubang-lubangnya bagus, presisi. Bahkan saya sempat beri judul udah banyak berubah ya dari JP Racing karena lubang-lubangnya udah cakep banget. Nah sekarang saya mau review ini karena ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Nah untuk masalah perbedaannya saya kurang paham. Entah spek bloknya atau gimana gitu, saya sama sekali nggak paham. Saya cuma mau jelasin secara singkat aja ke teman-teman, bukan berarti saya sok tahu ya, saya juga masih belajar ya teman-teman. Saya bukan udah mateng, enggak, saya masih belajar dan saya nggak pernah mau jadi mateng, karena kalau udah mateng buah, kalau mateng nggak ada pilihan selain busuk. Makanya mending terus saya terus belajar. Ya ini ya teman-teman, ini blok JP Racing, ini ori ori standar dar, ini ori yang udah rubahan, ini punya orang Sumatera ini. Dikirim ke saya ini buat spek liaran ini 1000 meter. Untuk blok JP ini ya teman-teman, ini speknya mungkin agak berbeda ya dengan video sebelumnya yang pernah saya review punya orang Cianjur ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat ya dari profilnya. Ya, saya nyalain flashnya. Oh, exhaustnya mah bagus ya, rapi. Cuman kalau teman-teman bisa lihat tuh lubang transfernya. Tuh aja langsung fokus. Nah, tuh teman-teman lihat ya lubang transfernya. Ini sangat jauh ya teman-teman bedanya dengan yang owner punya orang Cianjur itu yang dulu pernah saya bahas, bahkan saya kasih jempol ya ke JP. Coba kita ukur nih lubang transfernya yang punya JP. Saya udah ukur, tadi tingginya 42. Tuh ya teman-teman, 40, 41, berhenti di 0, 42. Nah, tuh pas kan, 42. Tuh, pas ya. Untuk lubang buspotnya, oh nggak kelihatan ya dari sini mah. Sama tuh buspotnya juga 42. Ya tadi teman-teman udah lihat ya untuk tinggi lubang transfernya, beda kan speknya dengan yang punya orang Cianjur yang pernah dulu saya review itu. Yang Cianjur itu kalau nggak salah 41 radius, jatuhnya mah pas di 41, pas lah, lubang-lubangnya juga bagus kok. Sekarang kita lihat nih profil lubang transfernya nih, kalau teman-teman bisa lihat ya tuh lubang-lubang transfernya nih. Agak-agak kecil ya, ya kecil karena dia 42. Beda ya dengan original. Kan kalau original racking jatuhnya 41. Tuh kalau racking tuh yang asli nih 41 ini. Jadi kalau untuk blok yang ini, yang spek yang JP yang sekarang ini ya, yang punya orang Kalimantan ini, lubang transfernya agak-agak tekor 1 mili gitu. Ini efeknya apa teman-teman kalau misalnya lubang transfernya telat? Kalau misalnya motor NT standar, kalau lubang transfer telat, misalnya ini kan telat ya, artinya durasinya dia lebih singkat gitu ya. Otomatis satu, buka-bukaan gasnya itu lebih respon, pasti lebih enak buat buka-bukaan gasnya. Jadi kalau buat main dalam kota, duet,
lebih enak karena transfernya telat, durasi transfernya sedikit. Yang kedua, kalau misalnya ente ngitungnya bisa ngitung apa ya disebutnya, kalau bahasa gampangnya, kalau bahasa kerennya blowdown lah bahasa kerennya, atau ada yang bilang overlap, atau bahasa gampangnya waktu ngebuka exhaust dikurangi waktu ngebuka transfer. Standarnya racking blowdownnya 33 kalau nggak salah. Dengan lubang transfer telat, otomatis blowdownnya dia akan bertambah. Jadi sekitar ya bisa 35 atau mungkin 36 lah kalau misalnya dihitung dengan busur derajat ya. Kalau blowdown tinggi gitu biasanya motor peaknya, teriaknya lebih tinggi biasanya, tapi ya biasanya itu karena banyak banyak parameter lain, nggak hanya dari lubang transfer juga. Parameternya bisa dari lubang exhaust, dari radius exhaust, dari lebar exhaust juga. Untuk lubang-lubang yang lainnya mah nggak ada masalah ya teman-teman, sama. Cuman ini yang sedikit agak beda di lubang transfernya aja nih. Beda dengan yang orang Cianjur, jauh bedanya dari lubang transfernya. Yang orang Cianjur lubang transfernya pas 41 lebih kotak, lebih rapi. Saya nggak tahu ya kalau yang JP ini entah speknya berbeda atau gimana. Teman-teman langsung kontak aja ke JP-nya sendiri ya. Mungkin ada beda spek kali. Kalau yang ini buat dalam kota, kalau yang orang Cianjur mungkin buat main-main putaran atas, nggak paham juga sih itu saya. Sama di bus spotnya ya teman-teman, ini di bus spotnya juga jauh bedanya dengan blok CP orang Cianjur juga tuh. Kalau teman-teman lihat tuh, jauh kan dari profil, dari sudut, dari tingginya jauh. Kalau yang orang Cianjur itu yang saya restore itu, pokoknya itu mah udah cakep dah bloknya. Teman-teman lihat aja di video saya tentang blok CP Racing punya orang Cianjur. Sekilas ya teman-teman saya jelasin tentang lubang transfer. Jangan sampai nanti ente salah paham dengan video ini. Lubang transfer itu di dua tak ya. Ada beberapa mekanik yang naikin durasinya ditinggiin. Ada beberapa mekanik juga yang ngurangin durasi. Semua ada plus, ada minnya, ada lebih, ada kurangnya. Jadi parameternya banyak, nggak hanya di lubang transfer aja. Nggak selamanya lubang transfer yang tinggi, yang rapi, yang kotak gitu motor powerful, motor lebih enak. Nggak begitu juga kok. Ini saya kasih contoh nih ke teman-teman. Ini blok nih. Blok ini portingan full. Punya orang Sumatera ini. Dikirim ke saya. Ini udah di porting. Speknya, spek awalnya 1000 meter. Dikirim ke saya, minta tolong diperbaiki karena motornya atasnya nggak jalan. Topnya nggak jalan. Buat ya kalau buat main 1000 meter nanti harus punya mesin mumpuni. Yang dalam arti mumpuni, topnya harus jalan. Kalau motor 1000 meter ya atasnya harus jalan. Ini dikirim ke saya. Ini teman-teman bisa lihat ya, perhatiin lubang transfernya. Tuh lihat, kurang rapi gimana lubang transfernya. Kotak-kotak ya. Udah diangkat ini. Ini udah diangkat. Ini kotak-kotak. Rapi banget lubang transfernya. Nih, saya tahu ini yang bikinnya. Profilnya exhaustnya tahu dari exhaustnya. D tipe modelnya. Ini speknya udah 1000 meter. Tuh. Portingan. Gak perlu saya sebutin ya, teman-teman untuk yang bikinnya mah. Ya ini membuat pembelajaran aja ke teman-teman. Teman-teman perhatiin tuh. Lubang transfernya. Rapi banget kan? Kotak. Tapi ini dikirim balik. Saya minta tolong direvisi karena motor atasnya baca koran, topnya nggak jalan. Padahal lubang transfernya rapi kan. Nah, jadi teman-teman di sini bisa ambil kesimpulan. Kadang transfer yang kotak, yang rapih, yang pas itu ya belum tentu cocok juga di motor karena parameternya nggak hanya dari ini. Kalau mesin buat bikin mesin, ada lagi dari kompresi kan, kompresi head, bahkan dari model exhaust. Di radius exhaust. Ini exhaustnya meskipun misalnya sama ya, misalnya exhaustnya ini kan 24. Exhaust ini sama 24. Terus ente bikin lagi 24. Saya bikin lagi 24. Radiusnya beda. Hasil akhirnya nanti di jalan pasti beda. Walaupun sama-sama 24 ya. Lebarnya sama-sama 36. Tapi misalnya ente radiusnya beda, hasil akhirnya pasti beda, bro. Jadi buat teman-teman
parameter untuk sebuah blok ya, nggak hanya dilihat dari lubang transfer aja atau dari lubang exhaust aja. Karena ya namanya mesin ya, komponennya banyak gitu, saling berkaitan. Ya segini ya teman-teman untuk review blok racking JP Racing ini. Nah teman-teman kalau misalnya mau order silakan aja. Kalau mau order langsung ke JP aja. Kalau saya pribadi mah saya nggak jual ya. Kalau untuk masalah kerasnya ya, bahannya ya, ini mah udah keuji. Bahkan saya pribadi juga udah nguji. Konsumen saya piston sama ringnya remuk di dalam, linernya nggak ada yang baret. JP tuh, pakai JP. Emang linernya saya akuin ini linernya keras. Cuman kalau untuk masalah speknya ya, karena saya udah lihat langsung dan saya udah review langsung, udah saya kasih info ke temen-temen secara gamblang gitu ya. Speknya mungkin ente langsung review aja, langsung tanya aja ke JP speknya mau gimana gitu. Kalau lihat dari perbandingan ya, secara dilihatnya dengan kacamata mekanik, yang orang Cianjur itu lebih bagus, lebih rapih, motor juga insya Allah lebih enak tuh, yang orang Cianjur. Saya nggak tahu mungkin harganya agak beda apa gimana, ente langsung tanya aja ke JP-nya, karena saya pribadi juga saya nggak pernah pakai dan nggak pernah jual untuk JP Racing ini. Oke, terima kasih teman-teman ya atas waktunya.